Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dias, di channel Studio Horor. Kali ini saya akan membacakan cerita dari salah satu pemilik akun Twitternya, Mas Zero Point, dengan judul Kisah Seram Seorang Karyawan Digerayangi oleh Kakek Berkepala Buntung di kantor barunya. Sebelum saya memulai bercerita, pastikan kalian sudah subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru pada channel ini. Jangan lupa pasang headset dan mari kita mulai ceritanya. Cerita yang ditulis oleh Mas Zero Point ini sempat viral di Twitter. Jadi bagaimana ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Belasan makhluk gaib, genderuwo, setinggi atap, misteri, siluman, hingga petunjuk dari sosok kakek berkepala buntung meneror kerja kami di kantor baru. Elisa, Rama, sebelum resign, kasusnya sama. Mereka tertusuk sisik dulu, ujungnya kelar, kata Arif. Rumah Sisik, sebuah judul yang mewakili kisah dari kawan kerja Arif. Semalam kami berbincang di telepon. Saya putuskan angkat kisah ini karena ini merupakan pengalaman mistis yang luar biasa. Saya bagikan kisahnya sekarang. Apakah saya akan melakukan ritual atau sekedar residual energi untuk mengulik kisah ini? Semua tergantung kalian yang ikut menyimak cerita ini. Bila setuju, maka saya akan lakukan. Disclaimer, segala bentuk nama serta lokasi dalam kisah ini disamarkan demi melindungi hak privasi dari narasumber dan pihak lain yang ada di dalam cerita ini. Untuk itu, bagi kalian yang menyadari segala bentuk clue dalam cerita ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri saja. Karena berdasarkan kesaksian narasumber tunggal, maka cerita ini akan saya bawakan dalam sudut pandang orang pertama. Langsung saja, kisah ini ditulis berdasarkan pengalaman Arif dan kawan-kawan. Namaku Arif, bekerja di salah satu perusahaan digital marketing sekaligus percetakan di Bandung. Semula, kantorku berdomisili di kota Bandung, tempatnya di sekitaran daerah Lengkong. Sebelum akhirnya, baru-baru ini kami berpindah ke wilayah Bandung Timur. Yang ku tahu perpindahan kantor kami dilakukan karena habis masa sewa gedung dan atasan kami memilih berpindah ke lokasi yang sebetulnya cukup jauh dari tempat kantor sebelumnya di Lengkong. Sangat disayangkan, selain karena konsumen percetakan di tempat itu sudah ramai oleh pelanggan tetap, kami juga sudah merasa nyaman dengan tempat itu. Banyak makanan dan kenangan. Berbeda dengan kantor kami sebelumnya yang notabene-nya berada di pusat kota. Kantor kami yang sekarang cenderung terletak di pelosok Bandung Timur. Sepanjang jalan desa menuju kantor masih ditemui sawah lapang hingga kebun-kebun. Kala malam, jalanannya masih gelap minim penerangan. Kantor baru kami berbentuk rumah bangunan lama dengan tembok-tembok kokoh. Namun, langit-langit rumahnya kebanyakan sudah keropos. Hari pertama berkantor, kami justru disuruh atasan kerja bakti. Tempat ini sangat kotor karena sudah bertahun-tahun dibiarkan kosong. Bau ruangannya juga aneh, sulit dijelaskan. Aromanya seperti bau rumah kosong bercampur aroma lapuk kayu dan karat. Debu-debu yang tak kasat mata juga sangat mengganggu pernapasan. Juga cat putih kusam yang menambah suasana terasa tidak enak. Butuh tenaga ekstra dan waktu sampai 3 hari
untuk membuat bangunan ini setidaknya layak untuk digunakan sebagai tempat kerja. Perihal nyaman, kami berpikir, nanti lama-lama juga terbiasa. Tak ada yang aneh saat hari-hari pertama kami bekerja bakti membersihkan tempat tersebut. Memang, kami semua sepakat beres-beres hanya sampai jam kerja selesai, pukul 5 sore. Selebihnya, belum ada yang berani di tempat itu sampai malam. Setiap pulang, pasti selalu serentak. Sampai pada hari keempat, pekerjaan sudah sangat menumpuk setelah 3 hari tak tersentuh. Khususnya untuk divisiku. Minggu ini kami ada deadline propose strategi marketing plan ke klien. Jadi mau gak mau, lembur adalah satu-satunya pilihan yang disepakati bersama oleh satu divisi. Hari itu aku datang paling awal. Aku bertugas standby sejak pagi buta menunggu Pak Junadi untuk mendapatkan approve dan menerima arahan yang mana kemudian diteruskan ke tim sebagai to-do list pekerjaan. Sekitar pukul 6 pagi, aku sudah membuka gerbang kantor. Maklum saja, sejak kepindahan ke sini, kami belum mendapatkan satpam baru. Pak Nanang yang memutuskan berhenti bekerja dengan alasan jarak yang terlalu jauh, membuat gajinya terasa tak sepadan, alias habis di ongkos. Suasana pagi di sana sangat dingin dan sepi. Jarak di rumah penduduk dibatasi oleh bidangan sawah. Aku menaruh tas di ruang kerjaku yang terletak di bagian belakang rumah ini. Ruang kerja divisiku berhadapan langsung dengan halaman taman belakang yang luas. Saking luasnya, terdapat 4 pendopo atau saung di sana yang difungsikan sebagai ruang rapat outdoor, sekaligus menjadi tempat mengambil jeda mencari inspirasi kerja. Pagi itu, daripada sendirian di ruang yang masih sepi, aku lebih memilih merokok di salah satu pendopo halaman belakang. Merokok dan menikmati secangkir kopi adalah cara terbaik menikmati pagi. Tetapi tidak pada hari itu. Baru 3 hisapan pertama, aku melihat kursi goyang di pendopo seberang bergerak. Seksama aku perhatikan, memang seperti ada yang duduk di sana. Posisi kursi goyang itu membelakangiku, jadi aku tak melihatnya cukup jelas. Aku coba mendekat dan benar saja, perempuan berambut panjang sedang duduk di kursi goyang itu. Aku datang menghampiri. Ternyata itu adalah Elisa, rekan satu divisiku. Tumben amat datang pagi, sapaku kepada Elisa. Elisa masih santai duduk di kursi itu, membelakangiku. Pak Junadi belum datang nih, lanjutku basa-basi. Namun Elisa masih tak menjawab. Aku melanjutkan hisapan rokokku. Tak lama, ponselku bergetar. Aku melihat pesan teks dari WhatsApp grup. Dari Arga, bilangnya seperti ini. Bukain gerbang, orang sama Elisa di depan. Seketika aku melongo. Melihat sosok di depanku semakin menggoyangkan kursi itu kencang tak wajar. Aku merinding hebat. Aku teringat tadi, ketika aku masuk memang aku mengunci lagi gerbang dan gak mungkin ada yang bisa masuk lagi tanpa kunci dariku. Logika aku menyentak dan nyaliku menciut. Tanpa pikir panjang, aku langsung berbalik arah dan lari ke depan. Di depan sudah ada Arga dan Elisa yang berboncengan motor. Aku membukakan gerbang dengan tergesa. Pagi-pagi dingin gini kok malah keringatan, Liv. Abis ngapain? Coli ya? Celutuk Arga membuatku kesal. Jangan ke dalam dulu deh. Mending kita ngopi di depan dulu yuk. Udah dengerin orang, jangan nolak. Nanti orang ceritakan. Ucapku memaksa. Mereka yang masih terheran-heran akhirnya menuruti. Aku menceritakan kejadian barusan ke Arga dan Elisa, tetapi mereka malah tak percaya.
Ceritaku malah diselewengkan menjadi bercandaan yang menurutku sama sekali tak lucu. Percaya sama orang, tempat ini gak beres, ujarku. Ya maklum lah Rif, namanya juga rumah lama kosong, kita aja belum terbiasa, ucap Elisa. Aku mencoba mengabaikan kejadian pagi tadi karena tidak ingin merusak mood kerja tim. Hari itu kami fokus mengejar deadline dan sebagaimana dengan yang diprediksikan. Pekerjaan kali ini membutuhkan waktu lembur. Hari lembur pertama, siapa sangka, juga menjadi awal mula petaka. Pukul 5 sore, jam pulang kantor. Kami ambil jeda rehat sejenak. Pada jam pulang, anak-anak selalu ramai dan riuh. Tak bedanya anak sekolah dengar suara bel pulang. Kalian serius pada lembur nginep di kantor? Ujar Uzi. Ya gimana lagi? Balasku. Semangat deh, nanti ditunggu testimoninya ya. Ledek Uzi disambut oleh tawa anak-anak. Mereka bubar kantor dengan cepat. Aku pergi ke pendopo untuk merokok. Seketika, aku teringat dengan kejadian pagi tadi yang rasanya sosok itu benar-benar nyata. Arga menghampiriku. Dia bertanya, memastikan posisi di mana aku melihat sosok wanita mirip Elisa itu. Aku menunjukkan ke kursi goyang di pendopo seberang yang posisinya tidak berubah sejak pagi tadi. Orang percaya sama mana? Cuma orang gak mau anak-anak yang lain panik. Nanti malam ada 2 cewek, Elisa sama Hana. Kalau bisa perhatiin mereka. Apalagi si Hana itu sensitif orangnya, ujar Arga. Dia merupakan tim leader divisi kami. Oh iya, total yang menginap lembur ada 5 orang. Aku, Arga, Oga, Elisa, dan Hani. Kami semua sudah sedia persiapan lembur menginap. Apalagi para cewek-cewek mereka seperti bawa banyak pakaian dan cemilan seperti orang mau camping. Malam hari, kantor itu sudah sepi dan gelap. Beberapa spot ruangan belum dipasangkan lampu. Sensasi berada di rumah tuanya sungguh terasa kala malam. Gila boy, ini sih lembur rasa uji nyali, celetuk Oga. Shh, udah jangan ngomong sembarangan, ucap Arga. Pukul 8 malam, Oga tanpa segan-segan memutuskan untuk mandi karena merasa suntuk katanya. Setelah mandi cukup lama, hampir 1 jam, Oga baru balik ke ruangan dengan celoteh heboh. Dia menuduh kami mengerjai dengan memainkan saklar lampu. Gak lucu tau gak mainin lampu kamar mandi, nanti konslet tau rasa, oceh Oga. Kami semua saling menoleh satu sama lain. Kita menjelaskan bahwa sedari tadi kami berempat tidak keluar dari ruangan ini. Oga tak percaya karena dia merasa mendengar suara langkah kaki saat dia berteriak memanggil namaku dan Arga. Gak lucu sumpah bercandanya. Terus siapa? Tadi yang matiin air. Parah sih orang lagi sampoan, lanjutnya. Enggak, mesin air ada di mana aja kita nggak tahu. Boro-boro mau ngerjain ente, timpalku. Kemudian suasana hening. Oga mulai melunak dan percaya setelah melihat ekspresi kami semua benar-benar serius. Akhirnya Arga mengakhiri perdebatan dan mengalihkan ketegangan dengan mentraktir kami makan malam yang dipesan via ojek online. Kami pun berlanjut bekerja sembari menunggu makanan tiba. Rasanya udara di sini terasa dingin menembus ke kulitku. Tetapi sebaliknya, keringat menetes deras di kening Oga. Dia juga terus menggaruk-garuk kulitnya karena merasa gatal. Oga yang mengeluh kegerahan memutuskan untuk bekerja di pendopo halaman belakang. Biar dapat angin sekalian bisa merokok katanya. Tak ada yang menahan, Oga pun keluar membawa laptopnya. Brak! Suara ketikan keyboard dari tiap-tiap laptop terhenti begitu mendengar, seperti suara kardus besar terjatuh dari ruang tengah.
paling ogah, gak bisa diam, celetuk Hana. Tak lama berselang, terdengar suara langkah kaki berlari-lari di ruangan tengah. Kami menatap satu sama lain. Sesungguhnya kami tak yakin kali ini ulah ogah, karena suara langkah kaki itu cukup ramai, seperti suara anak-anak sedang bermain lari-larian, lalu menjatuhkan beberapa barang. Mendengar hal itu, kami hanya saling menatap. Tak ada satupun dari kami yang berani berbicara, membahas soal suara-suara tadi. Hana dan Elisa merapatkan kursi mereka satu sama lain menjadi lebih berdempetan. "Udah, lanjut kerja aja," ucap Arga. Suara langkah lari-lari itu kini berpadu dengan suara anak kecil tertawa riang. "Hahaha, hihihi." Suara itu terdengar jelas menggema. Kami semua terdiam. "Mau orang periksa?" tawarku. "Jangan, udah. Semua di sini aja. Lanjut fokus kerja," balas Arga. Aku pun menyetujui. Lagi pula sebenarnya, kalaupun harus memeriksa ke depan, aku tidak mungkin sendiri. Minimal memanggil Oga untuk ikut menemani. Suasana malam itu benar-benar mendadak gak enak banget. Hana pun mulai mengeluh merasa punggungnya berat. Dia terus-menerus mengusap tungku lehernya. Aku merasa dari sini situasi makin tidak beres. Tiba-tiba pintu ruang kerja kami terketuk keras. Semua menatap satu arah, ke arah pintu. Ketukannya semakin keras dan bertempo cepat. Arga bangun dari kursinya. Dia berjalan perlahan ke arah pintu. Sekali lagi, Arga menoleh kepada kami yang menyaksikannya dengan wajah tegang dari kursi masing-masing. Kulihat Arga menarik napas panjang, kemudian membuka pintu dalam sekali sentakan. Kita semua terbelalak melihat Oga bermandikan keringat dan tubuhnya gemetar. "Oga?" Kami semua kaget. Nampak bentol-bentol memerah sangat banyak di kulit Oga. Napasnya terengap-engap. Oga seperti orang yang ingin bersuara namun gagap dan tertahan. "Air, cepat air!" teriak Arga. Elisa dengan sigap memberikan satu gelas air mineral. Air itu diminum Oga dalam sekali tegukan. Napas Oga masih terengah-engah, seperti orang habis lari maraton. "Oga, mana tenang, tarik napas." Arga menenangkan. Setelah napasnya lebih teratur, Arga menggiring Oga untuk duduk di kursi. Kemudian satu pertanyaan dari mulut Arga keluar mewakili semua kepala. "Kenapa?" Oga menjulurkan tangan padaku, isyarat meminta satu gelas air lagi. Aku ambilkan. Dia meminumnya lagi-lagi dalam satu kali tengguk. "Elisa, jujur sama aku. Tadi kamu ke belakang gak?" tanya Oga. Elisa menjawab dengan menggeleng. "Enggak, Ga. Dari tadi kita semua gak ada yang keluar ruangan ini," timpalku. "Kan sesuai dugaanku," balas Oga. Dia mengusap-usap dadanya sendiri. Kami semua menatapnya tegang. Tadi orang ngeliat Elisa di kursi goyang pendopo pojok. Orang panggil gak nyaut. Orang deketin juga gak nengok. Diajak ngobrol diam aja. Oga mulai menceritakan kejadian itu. Jadi begini. Karena penasaran, Oga menghampiri Elisa yang terduduk di kursi goyang. Namun Elisa tetap tidak menjawab ketika disapa. Posisi kursi itu membelakangi Oga, tiba-tiba bergerak mengayun. Lama-lama, ayunannya semakin kencang tak wajar. Oga mundur beberapa langkah. Setelah mendengar Elisa yang terayun kencang di kursi, justru malah ketawa aneh. Ketika berbalik badan ingin berlari, langkahnya terhenti dan tubuhnya mematung ketika melihat penampakan di lorong toilet yang terletak persis di hadapannya berdiri tegap
makhluk hitam setinggi atap lorong. Sampai kepala makhluk itu agak merunduk karena terlalu tinggi. Badannya besar berbulu lebat, matanya merah, menatap tajam ke arah Oga. Dirinya ingin berteriak, namun lidahnya mendadak keluh dan lehernya menyempit seperti ada yang mencekik. Sekujur tubuhnya semakin gatal dan mulai nampak jelas benjolan-benjolan merah menyebar di permukaan kulit Oga. Wanita berwujud Elisa di belakang Oga tertawa semakin keras. Terdengar suara langkah menyeret dari arah belakang mendekatinya. Oga sulit menoleh. Tubuhnya benar-benar mematung. Namun bisa dia pastikan, langkah itu bersumber dari wanita berwujud Elisa yang mulai mendekatinya. Astagfirullahaladzim. Dalam batin, Oga menyebut kuat. Dia mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan tenaganya untuk menggerakkan tubuh dan berlari sekencang-kencangnya menuju ke ruangan kerja tempat rekan-rekannya berada. Sepanjang langkahnya menuju ruangan, Oga tidak bisa berteriak. Lehernya terasa semakin menyempit. Bahkan dada Oga mulai terasa sesak. Dia mengetuk keras pintu ruangan. Setelah beberapa saat diabaikan, beruntung Arga segera membukakan pintu. Satu tepukan dari Arga ke punggung Oga seolah membuka jalur napasnya hingga Oga terbatuk-batuk, kemudian diberi air. Orang udah mulai curiga kalau ini bukan Elisa pas dia ngayun kursinya cepet banget. Dan ketawanya pokoknya bukan Elisa banget. Oga menutup ceritanya. Tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa menggema dari arah halaman belakang. Kami semua sontak saling menatap tegang. Duh, pasti si cewek yang nyamar jadi Elisa tadi tuh, celetuk Oga dengan suara gemetar. Seketika bulu kuduku meremang. Nampak Hana memegang erat lengan Elisa. Kami semua merinding hebat. Oga bahkan merapatkan kursinya ke Arga. Gimana ini guys? Suara Oga gemetar ketakutan. Aku pun bingung. Perasaan takut campur cemas seketika menyergap. Suasana di ruangan menjadi mencekam tak karuan. Tak satu pun dari kami, kecuali Hana, yang pernah mengalami kejadian mistis seperti ini. Kalau Hana, jangan ditanya, dia termasuk orang sensitif. Seringkali izin kantor sakit, alasannya karena habis kerasukan. Keberadaan Hana justru salah satu yang paling mengkhawatirkan saat ini. Wanita itu tak henti tertawa. Kali ini suaranya terdengar semakin dekat. Berikut tertangkap telinga suara langkah kaki menyeret. Kami semua menduga makhluk itu sepertinya mendekat ke ruangan kita dari arah halaman belakang. Kami semua hening dalam ketakutan. Sama-sama menyimak suara misterius yang menebar ancaman itu. Suasana ruangan menjadi panas. Keringatku menetes deras dari kening. Aduh guys, ini gak beres nih. Aku udah lemes banget. Hana mulai merengek ketakutan. Suara tawa itu menjadi semakin nyaring. Derap langkah menyeret pun terdengar semakin mendekat. Jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Cemas menanti apa yang berikutnya terjadi. Hana menangis ketakutan. Arga pun mematung seperti menemui jalan buntu. Lampu bolam LED 15 watt yang baru kemarin kepasang seketika meledak. Ruangan kami gelap total. Kami semua terkejut dan suara jeritan panik pun pecah. Keluar! Komando Arga disusul oleh lari 1000 langkah menuju ruang tengah. Satu-satunya ruangan yang menurut kami paling aman. Selain arahnya menjauh dari halaman, juga letaknya yang dekat dengan pintu utama. Meskipun lari keluar rumah juga belum tentu jadi solusi. Suara wanita itu berhenti. Kami menghela napas lega. Badan kami melemas. Kaki-kaki gemetar. Tubuh kami semua bersandar ke sofa. Hawa masih terasa panas. Bajuku sudah lepek oleh keringat. Aku sholat dulu, ucap Arga.
Dia menjadi orang pertama yang mengambil inisiatif. Arga sholat di salah satu ruangan dekat ruang tengah yang memang dialihfungsikan sementara menjadi tempat sholat. Sayangnya, sajadahnya baru ada satu, jadi kami harus sholat bergantian. Sampai tiba giliranku sholat, aku mengambil wudhu di kamar mandi dalam ruangan. Ruangan ini lampunya sudah redup, jadi agak remang-remang. Aku berupaya mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan mengusir segala pikiran negatif yang menyelimutiku. Baru saja takbir pertama, aku merasa di belakangku ada sosok lain yang mengikuti gerakan sholatku. Kala itu, benar-benar mengganggu konsentrasiku. Aku berpikir, kalaupun itu Oga yang memaksakan untuk sholat bareng, harusnya dia menepuk pundakku untuk memulai jamaah. Ketika sujud rokaat pertama, jemari kakiku merasa menyentuh sesuatu. Aku mengeraskan suara takbir, mencoba menguasai kendali berani dalam diri. Sampai pada ketika aku bangun sujud rokaat kedua, betapa terkejutnya aku kala melihat di hadapanku sosok wanita berwajah gosong, mengenakan mukena yang mengikuti gerakan sholat di hadapanku. Jadi kami sholat berhadapan-hadapan. Bisa dibayangkan, tubuhku seketika lemas gemetar, terduduk di antara dua sujud. Sosok itu persis sekitar 2 atau 3 langkah di depanku. Dia mengikuti gerakan sholatku namun membelakangi kiblat, menghadap ke arahku. Nampak jelas wajah gosong, tanpa bola mata hitam. Jadi warna matanya itu putih semua. Aku kehilangan fokus waktu itu. Aku sempat mematung beberapa saat. Dalam hati terus mengucap istighfar. Pikiranku menemui jalan buntu. Entah mengapa, aku memutuskan untuk meneruskan sholat. Aku lanjutkan sujud. Sosok itu juga sujud mengikutiku. Kurasakan kini ujung kepala kami saling bersentuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sosok di hadapanku ikut mengucapkan takbir. Sumpah, jika mengingat momen itu, aku masih merinding dan lemas sampai sekarang. Kala itu rasanya bukan lagi ingin teriak, tapi ingin nangis. Aku coba lanjutkan sholat dengan mata terpejam. Di rakaat terakhir, aku merasa sosok itu sudah tak ada. Namun aku belum berani membuka mata. Sampai pada mengucap salam, mataku terbelalak. Refleksku berteriak begitu melihat wajah sosok itu muncul di sisi kiri ketika aku tengok salam. Aku teriak. Kemudian aku lari sekencang mungkin ke ruang tengah. Semua mata tertuju padaku. Ente kenapa? Tanya Oga mewakili. Itu ada. Aku menjawab dengan tergagap. Mereka memprotes, menganggap aku bercanda di situasi genting. Kalian pada lihat sendiri aja deh sana, kesalku. Arga berjalan ke ruang salat memeriksa, namun dia tidak menemukan apapun. Dengan napas yang tersengal-sengal, aku menceritakan kepada mereka perihal apa yang aku alami barusan. Arif gak bohong, mereka ada. Mereka gak suka sama kita di sini. Celetuk Hana. Pukul 8:30 malam, waktu terasa bergerak lambat. Berhubung lampu di ruangan kerja kami mati, maka kami memutuskan untuk bekerja di ruang tengah. Dan entah mengapa, kami merasa lebih aman di sana. Secara bergerombol kami memindahkan perlengkapan kerja kami ke ruang tengah, kemudian menyusun sekedarnya asal nyaman. Tak ada gangguan berarti setelahnya, sampai aku memperhatikan bentolan di badan Oga semakin besar dan menjalar merambat ke bagian kulit lainnya. Sudah dipastikan, itu rasanya gatal sekali, karena sedari tadi Oga tak henti mengeluh dan menggaruk-garuk. Satu botol minyak kayu putih milik Elisa sudah hampir habis dipakainya, namun bentolan itu justru nampak semakin menyerbak.
Oke, Fik. Ini aneh mesti mandi lagi, ujar Oga. Sejak tadi, sebetulnya dia sudah mencetuskan ingin mandi lagi, tapi tak kunjung dilakukan sampai saat ini. Dia sudah tidak tahan lagi. Oga meminta aku menemani. Aku menoleh ke arah Arga, tapi dia langsung menolak dengan alasan kalau para lelaki pergi semua, nggak ada yang jaga cewek-cewek. Sebuah alasan yang tak bisa aku bantah lagi. Aku ingat, kala itu sekitar pukul 11 malam. Aku menemani Oga mandi lagi di toilet kantor yang terletak di pojok belakang sisi kanan bangunan. Untuk menuju ke toilet, kami harus lebih dulu melewati lorong sempit yang gelap, karena memang belum semua titik spot di bangunan ini sudah terpasang lampu. Suasana melewati lorong terasa mencekam setelah kami mengalami beberapa kejadian mistis secara beruntun tadi. Kedua kakiku seolah selalu siaga memasang kuda-kuda untuk lari bila terjadi hal yang tak beres lagi. Jangan kemana-mana, tunggu di sini. Aneh mandi cepat, ucap Oga. Iya udah buruan. Elisa, pikirku. Sa, kunaon? Teriakku menyapa. Elisa tak menjawab, tetapi tangannya melambai seraya memberi isyarat untuk menghampirinya. Tanpa pikir panjang, aku pun menghampiri Elisa. Elisa berjalan ke arah tangga. Dia naik ke lantai 2. Sa, ngapain? Di atas kan masih kosong. Elisa menatapku tersenyum. Penasaran, aku pun mengikuti di belakang. Tetapi Elisa tak mengatakan apapun. Setibanya di lantai 2, Elisa berjalan ke arah balkon yang menghadap ke halaman belakang. Di lantai 2 ini benar-benar gelap banget, karena memang tak ada satu lampu pun yang terpasang. Baunya pun sangat tidak enak. Bahkan kala itu aku mengendus bau bangkai, namun coba untuk tak kuhiraukan. Aku menyalakan flash ponsel untuk membantu penerangan. Sa, tungguin. Elisa terus berjalan tanpa menungguku, sedangkan aku berjalan pelan dengan penuh kehati-hatian. Masih banyak barang rongsok yang tertimbun di sini. Aku takut menginjak sesuatu yang berbahaya. Elisa berdiri di ujung bibir balkon yang belum memiliki railing pembatas. Berikutnya yang dilakukan Elisa membuat mataku terbelalak. Aku sangat terkejut. Elisa menengok ke arahku, tersenyum, lalu melompat. Elisa! Refleksku berteriak ketika melihat dia terjun bebas. Seling bangunan ini cukup tinggi. Kemungkinan untuk mati tentu ada, apalagi bila dia membentur batu-batu alam yang ada di halaman belakang. Aku mempercepat langkahku. Kakiku lemas, tubuhku gemetar begitu dari atas melihat Elisa secara jelas terlungkup tak sadarkan diri dengan kepala bercucuran darah. Aku benar-benar syok kala itu. Aku mengumpulkan sisa-sisa tenaga lalu bergerak secepatnya turun ke bawah. Napasku tersengal-sengal. Aku panik tak terkontrol membuat badanku basah bermandikan keringat. Aku menuruni anak tangga melingkar. Hingga sampai bawah, langkahku terhenti oleh suara tak asing. Rif, maneh kenapa? Dari ruang tengah Elisa berdiri tegak menyapaku. Tubuhku mematung kaku. Aku syok dan juga bingung. Rif, kenapa tadi teriak memanggil? Ucap Elisa sekali lagi. Aku berjalan ke ruang tengah, masih dalam perasaan panik setengah mati. Aku menjelaskan kejadian yang aku alami di atas dengan tergagap dan napas tersengal. Arga memintaku untuk tenang. Hana memberikanku segelas air. Sedangkan Elisa, dia terdiam 1000 tanya. Kenapa aku?
Elisa menjatuhkan sandarannya ke sofa. Au. Refleks dia menjulurkan jari telunjuk kanannya. Berdarah. Ini bukan jarum, tapi kayak duri mirip sisik ikan, ucap Hana. Elisa tertusuk duri mirip sisik ikan yang tertancap di sofa. Tak sengaja tertekan olehnya. Darah dari jari telunjuknya tak henti mengalir deras, berwarna merah pekat. Dari mana sisik ikan bisa ada di sofa ini? Pikirku. Brak! Terdengar suara orang terjatuh dari lorong. Oga? Kami semua serentak menyusul Oga ke toilet. Semua mata terbelalak begitu melihat tubuh Oga terkapar pingsan di lorong depan pintu toilet. Anehnya, sekujur baju Oga lepek oleh air. Aku dan Arga menggotong Oga yang bobotnya cukup berat ke ruang tengah. Lalu kami rebahkan dia di sofa. Tak lama, Oga tersadar. Raut wajahnya langsung berubah panik. Mulanya dia menyalahkanku yang meninggalkannya. Kami berdebat singkat, namun dilerai oleh Arga. Kemudian, Oga menceritakan apa yang dialaminya barusan. Jadi begini. Sebelum saya lanjut membacakan, saya mau mengajak teman-teman untuk berbagi. Rumah dalam cerita ini sudah lama kosong. Sejak ditinggalkan oleh kantor Arif terakhir, Pak Maman adalah bapak tua yang menunggu lokasi rumah. Tubuhnya yang renta membuat Pak Maman tidak memiliki pilihan untuk bekerja selain menunggu rumah tua kosong yang digaji tak seberapa oleh sang pemilik. Pekan depan, dengan berbaik hati, Pak Maman mengizinkan saya untuk melakukan syuting ekspedisi di rumah ini. Namun ada keluh yang menyayat hati ketika Pak Maman bercerita bahwa gaji sukarelanya sudah lebih dari 3 bulan tidak turun. Saat ini, kedua anaknya yang baru masuk SMP dan SD membutuhkan biaya untuk membeli perlengkapan dan seragam sekolah. Untuk itu, Mas Zero Point mengajak teman-teman untuk menyisihkan sedikit rezekinya untuk membantu Pak Maman melalui link berikut ini. Linknya ada di deskripsi. Seluruh donasi yang terkumpul dalam 1 minggu ini akan Mas Jero serahkan ke Pak Maman. Dan Mas Jero akan mendokumentasikan pada pekan depan tepat di hari Mas Jero Point ekspedisi. Lanjut ke cerita. Aneh gak tahu kenapa, sejak mandi pas maghrib, badan aneh rasanya gatal banget. Bentol-bentolnya juga makin banyak sampai sekarang. Cuma pas tadi mandi, tiap aneh guyur badan, gatal-gatalnya itu hilang kalau kena air. Pas mandi, pintu kamar mandi aneh ada yang ketok-ketok, keras banget. Aneh pikir itu Arif. Kesel kan aneh. Aneh buka pintu sedikit, terus melongok keluar, tapi gak ada siapa-siapa. Aneh mulai merinding. Aneh buru-buru beresin mandi. Tiba-tiba ada yang ngetok lagi. Keras banget ngetoknya, kayak orang mau dobrak pintu. Aneh udah selesai mandi nih, tapi gak berani buat keluar. Aneh panggil-panggil Arif. Mulanya gak ada yang saut, tapi tiba-tiba Aneh dengar suara Arif. Iya, itu jelas banget Aneh dengar suara Arif yang nyaut. Aneh keluar dong, tapi yang Aneh lihat di lorong kamar mandi itu malah sosok makhluk berbulu, tinggi besar, sampai kepalanya agak nunduk, mentok ke atap lorong. Kedua matanya menyala, serem banget. Makhluk itu tiba-tiba lari, kayak binatang buas, mau nyergap Aneh, sampai jatuh ke belakang. Dari situ tiba-tiba gelap aja. Aneh udah gak inget apa-apa lagi. Gak tahu juga gimana bisa badan Aneh basah begini. Padahal posisinya pas disergap itu, Aneh udah keluar kamar mandi. Ya walaupun masih di ujung pintunya. Oga menutup ceritanya. Nampak jelas kedua tangannya masih gemetar. Situasi semakin malam, makin gak beres. Mulanya Oga mencetuskan untuk pulang saja. Namun situasi jalanan yang gelap serta teror yang nyata
Dikhawatirkan saat ini kami sedang ketempelan. Justru bahaya di luar bila kami memaksakan untuk pulang. Apalagi kondisi badan juga cukup terasa kelelahan. Bersama-sama menunggu pagi sepertinya adalah satu-satunya pilihan yang bijak. Kami berunding, menerka-nerka mencoba membaca situasi yang terjadi saat ini. Hana yang memiliki kelebihan terhadap hal mistis mengutarakan bahwa mereka yang ada di sini tidak suka dengan keberadaan kita. Kami merunut kembali kejadian demi kejadian aneh yang dialami. Mulai dari pagi tadi aku melihat sosok yang menyerupai Elisa di kursi goyang halaman belakang, hingga terakhir aku melihat sosok yang sama menjelma Elisa melompat jatuh dari lantai 2. Arga menyimpulkan bahwa saat ini Elisa lah yang menjadi target sasaran dari mereka. Arga meminta aku dan Oga untuk perketat pengawasan dan tidak lengah terhadap Elisa selama sisa malam ini, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya, untuk mengalihkan perhatian, kami lanjut bekerja meski tidak dapat dipungkiri bahwa pikiran masing-masing dari kami masih terjerembab di rentetan kejadian di luar nalar yang menimpa hari ini, serta kekhawatiran yang berujung cemas atas apa yang akan terjadi selanjutnya menyelimuti kami. Mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja, itulah yang saat ini kami upayakan demi menjaga situasi tetap kondusif. Tiba-tiba, pintu utama tergedor. Tergedor sekali lagi. Kami semua hanya saling menatap satu sama lain. Setelah apa yang terjadi, bunyi suara pintu terketuk menjadi momok menakutkan saat ini bagi kami. Ketukan berikutnya lebih keras. Oga jelas sudah tidak berani untuk membuka pintu. Aku mengajak Arga untuk memeriksa bersama. Pintu itu masih terus terketuk. Nyaliku seketika menciut. Aku berusaha sekuat tenaga mempersiapkan diri menyambut kemungkinan terburuk yang ada di pikiranku terjadi. Aku berada satu langkah di belakang Arga. Ada perasaan getir yang kulihat melintas di raut wajah Arga yang sesekali menoleh ke belakang. Arga membuka pintu dengan cepat dalam satu tarikan napas. Berikutnya, kami semua ikut menghela napas lega begitu mengetahui ternyata itu adalah ojek online yang mengantarkan makanan yang kami pesan sebelumnya. 2 kotak roti bakar dan martabak menjadi pengingat perut yang ternyata lapar. Kami menyantap bersama di ruang tengah. Oga mulai kembali dengan keahliannya memecah suasana yang hening. Setelah itu, Arga mempersilahkan kami untuk tidur. Tapi aku lihat dia terus melanjutkan menuntaskan kerjaan seorang diri. Jadi aku yang merasa tidak bisa tidur memutuskan untuk menemani Arga bekerja. Sekitar pukul 3:30 dini hari, Oga, Hana, dan Elisa sudah terlelap di sofa, sedangkan aku dan Arga masih terjaga. Sepanjang waktu berjalan, kami mendengar suara derap langkah kaki, seperti anak-anak sedang berlari-lari di lantai 2. Sesekali terdengar suara benda jatuh, namun aku dan Arga memutuskan untuk tidak memperdulikannya, selagi mereka tidak mengganggu kami secara langsung. Elisa terbangun. Dia membangunkan Hana untuk minta ditemani ke toilet. Begitu mereka beranjak bangun, Arga menyelak, "Hen, biar orang sama Arif aja yang nemenin. Mane di sini aja gak apa-apa sama Oga." Arga nampak khawatir membiarkan 2 orang wanita ke toilet tanpa ditemani. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan maksud ucapan Arga. Kami menemani Elisa ke toilet. Kami menunggu persis di depan pintu toilet. Tak lama, Elisa keluar dengan raut wajah panik. "Kenapa?" "Tadi ada suara cewek yang ketawa di samping telingaku." Elisa gemetar ketakutan. Napasnya berderu cepat. Udah,
Jangan lama-lama di sini. Ayo balik, potong Arga. Sesampainya di ruang tengah, suasana lagi-lagi mulai terasa gak enak. Aku memperhatikan Hana duduk mendekap kedua kakinya sambil menatap satu arah ke arah lantai 2. Han, gak apa-apa? Tanyaku, tetapi Hana tak menjawab. Dia tak bergeming, pandangannya menatap ke arah lantai 2, seperti sedang menanti sesuatu yang akan datang dari sana. Han, tegurku sekali lagi. Namun Hana tetap tak menjawab. Aku menatap Arga, memberi isyarat. Sungguh, saat itu aku sudah merasa ada yang tak beres dengan Hana. Tetapi Arga justru merespon dengan mimik gerak mulut yang kubaca. Udah, biarin aja. Benar saja, tak selang berapa lama, Hana tertawa sendiri. Suara tawanya terdengar aneh. Suara tawa itu terdengar asing. Meski ku tahu itu suara Hana, dia menyeringai lebar. Pandangannya masih menatap ke arah atas. Semakin lama, tawa Hana semakin keras melengking sampai Oga terbangun. Elisa mulai ketakutan. Dia menjauhi Hana dan menepi ke belakangku. Ya Allah, ini kenapa lagi? Oga mulai panik. Hana tak henti tertawa melengking. Aku bisa memastikan kala itu sudah bukan lagi Hana. Dia kesurupan. Hana berhenti tertawa. Dia menoleh ke arah kami yang di belakangnya. Aku melihat di matanya sudah tak ada bola mata hitam. Matanya putih semua. Mati. Kemudian raga Hana berlari dan melompat-lompat seperti kera menuju ke halaman belakang. Sontak, kami semua menyusul mengejar Hana. Hana tak terkendali. Dia berlari sangat cepat sembari tertawa melengking. Kemudian dia naik manjat ke salah satu pohon besar di halaman belakang. Kami semua kehabisan akal. Elisa menangis ketakutan. Di situ aku menduga, mungkin saja makhluk di sini sengaja membuat kami fokus pada Elisa hingga lengah terhadap Hana. Maneh saha? Jangan ganggu teman aing. Aku benar-benar frustasi. Hana justru malah tertawa melengking dari atas pohon. Kulihat Arga tak henti merapalkan ayat-ayat doa. Sa, coba bantu kontak anak-anak di grup yang masih bangun. Teleponin, minta bantuan suruh pada kesini. Pinta Arga pada Elisa. Elisa sibuk dengan ponselnya, namun tak ada satupun yang menjawab panggilan. Sinyal pun menjadi buruk. Oga seketika berteriak. Kulihat kedua matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang akan menghampirinya. Perlahan, Oga melangkah mundur. Namun aku tak melihat apapun dari arah pandangan Oga. Oga terbatuk-batuk dengan histeris. Oga menjelaskan bahwa dia disergap dan dicekik oleh makhluk hitam besar yang tadi menyerang di toilet. Hana dari atas pohon tak henti tertawa, sembari sesekali dia berpindah dari ranting satu ke ranting yang lebih tinggi. Kami semua hilang akal. Elisa terus menangis histeris. Ketakutan sampai terjongkok menutup telinganya. Arga pun hanya berdiri mematung sembari merapal doa-doa atau mantra yang tak ku dengar. Sampai kami terselamatkan oleh azan subuh yang berkumandang. Seketika tubuh Hana melemas dan dia terjatuh ke bawah. Untung saja Oga sempat menahan tubuhnya jadi tidak langsung jatuh ke tanah. Buru-buru kami bergegas ke ruang tengah dan membaringkan Hana di sofa. Hari mulai terang. Aku baru benar-benar bisa bernapas lega begitu melihat sinar matahari yang menyorot. Masing-masing dari kami merasa sangat syok. Hana terbangun. Dia tak menyadari apa yang dialaminya selain merasa sekujur badannya remuk, kepalanya sakit, serta luka-luka baret yang menggores kulitnya. Hari itu juga kami menjelaskan ke pimpinan terkait apa yang kami alami semalam. Luka-luka Hana, bentol-bentol di tubuh Oga, serta duri yang menusuk di jari Elisa ialah bukti nyatanya bahwa kami tidak mengada-ada. Saat itu,
diputuskan bahwa kantor akan segera mengadakan syukuran dan mengundang tokoh masyarakat serta pemuka agama di sekitar. Mas Zero Point akan merangkum apa yang terjadi selanjutnya. Acara syukuran tidak berlangsung mulus. Terjadi kesurupan massal. Beruntung mereka dibantu oleh Pak Ustadz yang diundang untuk mengatasi situasi tersebut. Pak Ustadz sempat menghimbau ke pimpinan perusahaan Arif untuk sebaiknya pindah saja. Namun hal itu tidak dilakukan. Sejak tertusuk duri mirip sisik ikan, Elisa sakit. Demam tinggi tak kunjung sembuh meski sudah berobat ke dokter. Alhasil, justru Elisa sembuh oleh orang pintar yang mengatakan bahwa dia ketempelan. Hal serupa dialami oleh Rama, rekan kerja dari divisi produksi yang tertusuk duri saat hari syukuran. Rama justru lebih parah. Dia terus kesurupan tak terkendali selama hampir 1 bulan. 3 bulan berlangsung. Teror terus terjadi, berujung pada banyaknya karyawan yang memutuskan resign termasuk Elisa dan Rama. Kisah ini akan terlalu panjang bila saya tuliskan di thread Twitter, termasuk kejadian teror sosok makhluk kakek-kakek kepala buntung yang penampakannya sembari menggenggam kepalanya lalu digelindingkan, serta latar belakang dari belasan makhluk mengapa bisa menempati atau lebih tepatnya terjebak di rumah tersebut. Mas Zero Point akan melanjutkan cerita lengkapnya setelah merampungkan riset dan ekspedisi ke rumah tersebut, yang videonya dapat kalian nantikan di YouTube-nya Mas Zero Point. Linknya ada di deskripsi. Berkat Pak Maman, Mas Zero berhasil diizinkan untuk melakukan ekspedisi dan riset lebih lanjut secara langsung di lokasi kejadian, sehingga Mas Zero dapat menuliskan bahkan nantinya melanjutkan cerita ini. Ekspedisi akan dilakukan pekan depan. Mas Zero akan ajak kalian mengenal Pak Maman, seorang pria parubaya yang diutus menjaga rumah tersebut. Beliau juga saksi mata dari fenomena gaib yang terjadi. Jadi, mari kita balas kebaikan Pak Maman dengan menyisihkan sedikit rezeki kita untuk membantu beliau dan anak-anaknya. Link Saweria ada di deskripsi. Seperti biasa, satu kalimat penutup dari Mas Zero. Mereka ada, hidup berdampingan dan beriringan. Namun jangan sampai bersinggungan. Jangan memulai apa yang tidak bisa diakhiri. Doakan semua rencana dilancarkan. Dan tunggu chapter selanjutnya di kisah Arif dan kawan-kawan di rumah sisik.